kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami datang kepadamu dengan kerendahan hati kami, dengan segala keberadaan kami yang Tuhan tahu. Mari Tuhan, kami ingin menjadi terang Tuhan dalam dunia yang gelap ini, supaya kami bisa memberkati mereka. Sungguh-sungguh menjadi cahaya yang menyinari dan menjadi berkat untuk mendapatkan kualitas hidup yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan memberikan kami pengertian dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, minggu ini kita akan bicara masalah terang. Kita baca dulu di Efesus pasal 5 ayat 8 dan 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan Yesus. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ya, firman Tuhan mengajarkan pada kita. Kalau dulu kita adalah orang-orang yang gelap, yang selalu melakukan kejahatan di mata Tuhan. Bukan berarti membunuh atau apa dan lain sebagainya. Tidak. Kita tidak mengikuti petunjuk Tuhan. Kita tidak melakukan yang Tuhan perintahkan. Itu yang menjadikan kita bisa melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk, hal-hal yang gelap. Yang orang lihat, apa tuh, siapa itu? Kristen apa? Ke gereja apa? Apa masih kelakuannya sama kayak kita yang lain, masih juga melakukan tipu-tipu, masih juga merokok, masih juga pokoknya hal-hal yang jelek yang diminati oleh orang-orang di luar Tuhan, melakukan hal-hal yang memalukan. Kalau sekarang kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, yang adalah anak-anak terang. Di sini dijelaskan, terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Itu yang harus kita lakukan. Tidak ada lagi yang sipua-sipua, tidak lagi tipu-tipu, rayuan-rayuan gombal, tidak ada lagi hal-hal yang menguntungkan diri sendiri dengan segala macam hal-hal yang merugikan orang lain. Ya, ada sebuah kisah. Ada orang yang pergi ke luar negeri. Sepulang dari luar negeri, dia membelikan oleh-oleh buat istrinya. Sebuah kotak korek api yang bercahaya dalam gelap. Saat memberikan kepada istrinya, ia ingin memperlihatkan kotak itu bisa bercahaya dalam gelap. Namun, waktu lampu dipadamkan, kotak itu tidak keluarkan cahaya. Lalu istrinya bilang, apanya yang unik kalau seperti ini? Dengan kekecewaan, pria itu berkata, aku telah tertipu. Tapi saat istrinya membolak-balik kotak korek api itu, dia melihat sederet kalimat dalam bahasa Prancis. Setelah bertanya pada seorang teman, ternyata kalimat itu berkata, jika ingin saya bersinar pada malam hari, jemurlah saya di bawah terik matahari. Nah, karena itu, sang istri menempatkan kotak itu di jendela supaya terkena sinar matahari. Sorenya, ketika sang suami pulang, ia padamkan lampu dan memperlihatkan pada suaminya bagaimana kotak itu sekarang bisa bercahaya. Nah, suaminya heran. Bertanya, apa yang kau lakukan? Istrinya menjawab, sekarang saya sudah tahu rahasianya. Kotak ini harus dijemur di bawah terang terlebih dahulu supaya dapat bercahaya. Nah, Bapak Ibu,
kita yang anak-anak terang, bagaimana kita bisa menjadi terang yang benar? Halnya kita harus apa? Kalau kita masih jadi anak gelap, bersaksi sama orang lain, beri testimoni, oh kalau ikut Tuhan Yesus begini, gini. Apanya lu? Sama kayak gua aja, banyak bacot lu, enggak ini. Bagaimana supaya bisa menjadi terang yang benar-benar terang? Bisa bersaksi di kegelapan dunia ini. Harus menyerap terang Yesus dulu. Wah, bagaimana menyerapnya? Berjemur, menggeluti terang firman Tuhan. Bagaimana berjemur? Apanya dijemur? Maksudnya kita harus membaca, mempelajari, mencermati Alkitab yang kita baca tiap hari. Memuji, menyembah, berdoa, memenuhi roh jiwa kita, fisik kita, hidup dengan hadirat Tuhan hingga bisa bercahaya dalam kegelapan. Setelah kita mempelajari, oh harus begini, menekuni, oh begini, oh mesti banyak berdoa, tidak boleh mengadakan sendiri, tidak ini. Baru terang Tuhan itu terserap ke dalam hidup kita, dalam pikiran kita, ke dalam kekuatan roh kita, batin kita. Orang kan lihat, memang lain sekarang dia. Wah, dulu suka begini, sekarang enggak. Wah, sekarang jujur, sekarang baik, sekarang suka menolong orang, suka membantu, enggak mencari keuntungan, enggak menyepelekan orang dan lain sebagainya. Baru kita bisa hidup, baru kita bisa berdampak di dalam kegelapan. Bahkan bisa jadi panutan banyak orang, bahkan sekampung, bahkan sekota, senegara, sedunia. Orang lihat, wah iya memang bisa begini. Benar. Itulah hidup dalam terang Tuhan. Berbuahkan kebaikan, keadilan yang memberkati orang menjadi berkat. Yang dulu perawat aja deh, nggak perlu yang kayak gitu. Baru orang-orang mau percaya Yesus, mau terima Yesus, mau memberkati orang lain. Oh iya, mesti begini. Nah, itu yang harus kita lakukan. Semua termasuk saya harus rajin belajar Alkitab, baca, nikmati, memuji Tuhan. Kadang-kadang kita kurang menyembah. Ayo perbanyak waktunya untuk memuji, menyembah, mengucap syukur, menggeluti namanya, berjemur di terang Tuhan. Ya, puji Tuhan, memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengikuti firman Tuhan, mau melakukan yang Tuhan perintahkan, sehingga orang-orang melihat hidup kami, orang-orang melihat terang, bahkan ada Yesus yang memancarkan sinar kemuliaan di dalam kehidupan kami. Jadi berkat, memberkati orang lain, bahkan memberkati Tuhan, karena Tuhan senang melihat gaya hidup kami yang memuliakan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Mampukan kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan berkati kita. Shalom.